Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bor? Udah lama gua nggak bikin konten. Dini hari ini gua kebetulan dinas malam dini hari. So, gua harus berangkat jam berapa ini? Setengah 2 ya. Menemani perjalanan dini hari gua ke kantor. Gue mau sedikit sharing tentang keselamatan dalam berkendara, ya terutama bagi kalian-kalian nih yang kerjanya atau pulang kerjanya jam segini ya, tengah malam kayak gini. Ya selain sedikit sharing, gue juga akan berbagi sedikit tips berkendara aman. Ya walaupun balik lagi Allah yang berkehendak ya. Yang mudah-mudahan sih kita selalu dilindungi dan dijauhi dari para mara bahaya. Amin. Ya jadi gua sedikit sharing aja nih bagi kalian yang memang pulangnya sampai tengah malam. Sekarang kan banyak ya, banyak banget kejadian kejahatan di jalan, kayak semacam begal, perampasan kendaraan, pokoknya kejadian yang orang-orang jahat deh. Jadi mungkin dari kalian ada tips yang berbeda, cuma seenggaknya kita harus selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama para wanita nih, terutama para wanita yang memang kerjanya pulang malam ya, harus pulang malam. Ya kalau dijemput sama cowoknya, suaminya nggak jadi masalah gitu, atau bareng temennya. Tapi kalau sendiri kan agak rawan juga ya. Ya, yang pasti yang pertama, jangan lupa berdoa. Itu yang paling sakral. Jangan lupa berdoa. Kemudian persiapkan fisik, stamina yang cukup. Kayak misalnya nih, kalian tahu kalau kalian ini harus pulang malam, otomatis kan kalian harus mempersiapkan fisik kalian tuh, jangan sampai pas kalian pulang kerja gitu ya, sampai malam atau sampai bahkan sampai subuh gitu ya, stamina kalian tuh berkurang gitu ya. Banyak minum vitamin gitu ya, pasti banyak minum vitamin. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan, kita tuh harus benar-benar hati-hati melihat sekitar kita, hati-hati dalam berkendara juga gitu kan. Nah misalnya kalau di jalan tiba-tiba kalian merasa ada yang mengikuti gitu kan, kayaknya ini mencurigakan banget. Apa yang harus kalian lakukan gitu kan? Kalau gue pribadi, gue bakalan tancap gas gitu ya, gue bakalan nambah kecepatan, dan gue berusaha untuk cari lokasi atau tempat yang menurut gue tuh ramai banyak orang gitu. Itu kondisinya di saat kita merasa ada yang ngikutin kita gitu ya. Karena kadang kita kalau bawa motor gitu, kadang suka nggak memperhatikan spion kita gitu. Memang agak sulit juga ya, apalagi kalau malam hari gitu kan. Cuma ya namanya kita was-was, lebih aware. Nggak ada salahnya kita menghindari hal itu dengan cara yang menambah kecepatan, tapi tetap harus berhati-hati. Lalu cari lokasi atau tempat yang memang di situ banyak kerumunan orang. Nah kalian bisa stay di situ dulu. Dan kalau kondisinya udah merasa aman, boleh kalian lanjut perjalanan gitu. Terus kalau buat perempuan, kadang gue suka memperhatikan cewek tuh kalau bawa motor, dia tasnya selalu diselempang, tas gendong ya, terutama kalau bawa tas gendong gitu, lebih suka digendong di pundak kiri atau pundak kanannya. Itu agak bahaya sih. Mau tas model apa aja, kalau bisa taruh aja di depan gitu, apalagi kalau pakai motor matic itu lebih enak kayaknya. Taruh aja tasnya di depan,
di bawah dekat kaki ya, dihimpit kedua kaki, taruh di bawah, itu lebih aman. Karena kalau digendong itu kalau ada orang jahat itu sama aja memancing kejahatan gitu. Karena sering banget kejadian hal-hal kayak gitu, kayak semacam perampasan, penjambretan gitu kan, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan. Entah itu dia sebagai penumpang online, terus tasnya dijamret, akhirnya jatuh dari motor. Kita nggak ada yang tahu gitu. Karena kalau perempuan biasanya itu menjadi sasaran empuk bagi para komplotan penjamret. Kadang perempuan yang agak beresiko ya kalau pulang malam. Oke, tips berikutnya adalah kalau gue pribadi, karena jalanan sepi begini ya, kemudian kalau misalnya kalian punya teman yang memang satu arah pulangnya, kalian bisa bareng sama mereka gitu, jangan sendirian. Atau kalian bisa nebeng atau kasih tebengan teman kalian supaya bisa bareng sama kalian. Ya sebetulnya sih balik lagi, ya kita nggak tahu ya, namanya kejadian. Cuma kan kita melakukan hal-hal kecil seperti itu, seenggaknya dapat meminimalisir tindak kejahatan yang akan kita alami gitu. Yang berikutnya, ketenangan. Nah, ini penting, Bor. Memang dalam kondisi darurat seperti itu, kita melupakan apa yang namanya bersikap tenang, ya kan? Pastilah, karena udah kejadian, yang muncul adalah kepanikan. Aduh, panik, kita mau ngapain nih, gitu kan? Jadi kepanikan kalian itu nantinya yang menutup ide pikiran kalian gitu loh. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kita perbuat, itu hilang karena panik. Bersikap tenang dalam arti ya bukan udah tenang aja gitu, diem aja, enggak, bukan berarti seperti itu. Tapi melainkan bagaimana cara ketenangan kita untuk menghindari tindak kejahatan tersebut gitu. Yang tadi gue bilang gitu, kalian bisa memikirkan untuk mencari lokasi yang ramai gitu kan, atau kalian bisa menghindari dari jegatan mereka. Selanjutnya hindari jalan-jalan alternatif, Bor. Nah, ini penting banget nih. Gue pernah ngalamin hal ini. Saking gue pengen cepet nyampe tujuan ya, padahal sih ya nggak terlalu macet juga sih, gue berusaha cari jalur alternatif. Dan memang jalur alternatif ini sering gue laluin gitu. Cuma masalahnya di saat malam hari ini jalur memang benar-benar gelap, Bor. Benar-benar gelap. Kiri kanan tuh lebih banyak pepohonan gitu ya. Sedikit masyarakat atau warga yang beraktivitas malam hari. Itu rata-rata mereka udah di dalam rumah semua. Usahakan kalian tuh cari jalan atau melewati jalan yang memang jalan raya, jalan besar yang memang masih ramai pengendara lain gitu, Bor. Jauh dikit gak jadi masalah, yang penting kalian aman. Ya, yang terpenting juga yaitu perlengkapan berkendara, semacam helm, sarung tangan, ya kan, jaket tuh. Itu penting juga buat keselamatan kalian. Jadi kalian, terutama perempuan, kalau tasnya pakai tas gendong belakang, kalian bisa kedepanin. Tas lempang samping miring tuh, kalian bisa kedepanin juga gitu kan. Kalau ada box lebih bagus lagi, taruh dalam box.
kalau tas gendong pundak bisa kalian taruh di depan. Tuh. Ya mungkin itu aja beberapa tips dari gua. Mungkin kalian mempunyai tips atau pengalaman sharing yang berbeda dari gua. Cuma secara pribadi hal apa yang harus gua lakukan jika kondisi gua atau jika kondisi kita berangkat kerja sampai dini hari ini, ya hal-hal tadi yang akan gue lakukan. Memang tidak 100% hal tersebut berjalan dengan baik, atau kita udah melakukan ini tapi tetap aja kena kita. Memang gitu kan. Cuma seenggaknya hal itu dapat meminimalisir kejahatan gitu loh, Bor. Daripada kita bawa kendaraan tengah malam terus nggak mempersiapkan apa-apa, nggak peduli dengan sekitar kita, nggak merasa curiga kok ini orang mengikutin mulu lewat mana atau apalah, akhirnya malah itu lebih bahaya lagi. Cuma seenggaknya kalau kita menerapkan hal-hal tadi, seenggaknya kita meminimalisir kejahatan lah. Tadinya orang itu niat jahat ke kita, tapi karena kita tahu mereka akan berbuat jahat pada kita, akhirnya mereka mengurungkan niatnya melakukan kejahatan terhadap kita. Ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Semoga kita diberkahi dalam segala hal. Amin. Itu aja. Oke deh, Bor, mungkin itu aja sharing ngobrol-ngobrol kita, atau apa ya, bisa dibilang hal yang akan gue lakukan. Bagaimana kalau gue riding tengah malam, ya itu yang akan gue lakukan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan tetap menjaga keselamatan berkendara, tetap menggunakan perlengkapan riding, dan jangan lupa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, gitu aja. Thanks for watching and bye bye.